Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kartika Arumsari, nomor daftar hadir 17, jabatan CPNS Ahli Pertama Guru IPA di SMP Negeri 1 Dawe, Kabupaten Kudus. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 69 tahun 2021. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan selama masa habituasi Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021. Selamat menyaksikan. Kegiatan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pembelajaran IPA Jarak Jauh berbasis proyek atau Project Based Learning untuk peserta didik kelas 9A SMP Negeri 1 Dawe Kabupaten Kudus yang terdiri dari 6 kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, membuat video pembelajaran. Yang ketiga, membuat video tutorial penggunaan aplikasi Google Meet. Yang keempat, membuat web LKPD berbasis Project Based Learning. Yang kelima, membuat soal evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Dan yang keenam, melaksanakan pembelajaran IPA berbasis Project Based Learning menggunakan aplikasi Google Classroom. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis Project Based Learning atau PJBL. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan yang meliputi 1. Mengumpulkan materi, 2. Menyusun RPP, 3. Konsultasi dengan mentor, dan yang keempat adalah revisi RPP. Tahap 1 yaitu mengumpulkan materi pembelajaran, nilai-nilai dasar PNS, komitmen mutu, efektif dan efisien, serta anti korupsi, mandiri dan bekerja keras. Setelah materi terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun RPP berbasis Project Based Learning. Pada kegiatan ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar PNS akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dan komitmen mutu, yaitu penyusunan RPP berorientasi pada mutu. Tahap ketiga yaitu konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan Ibu Dr. Endang Siwi Eko Ati MPD selaku mentor dan Kepala SMP 1 Dawe terkait RPP beserta perangkat pembelajaran yang lain. Pada kegiatan ini saya menerapkan nilai-nilai dasar PNS etika publik yaitu sopan santun, nasionalisme sila keempat yaitu diskusi dan musyawarah. Berikut cuplikan videonya. Saya kok lebih seneng yang disiplin. Nah, berarti ketika Google Meet dia ada gitu. Terus tanggung jawab. Setelah mendapat saran dan masukan dari mentor, maka dilakukan revisi terhadap RPP yang diajukan sebelumnya. Saya menerapkan nilai-nilai dasar PNS akuntabilitas yaitu tanggung jawab dan nasionalisme sila ketiga yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut cuplikan videonya. Bu, jadi kalau untuk yang penilaian sikap itu nanti tetap pakai yang A, B, C, D itu Bu? Iya, ABCD ada 1, 2, 3 sih. Semua disiplin, tidak disiplin, kayak gitu. Pada kegiatan menyusun RPP berbasis Project Based Learning ini memuat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, meliputi manajemen ASN, yaitu menyusun RPP sesuai SOP. Selanjutnya adalah kontribusi terhadap visi misi organisasi. Tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis Project Based Learning ini berkontribusi mewujudkan visi Bupati Kudus, yaitu Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera, serta misi ke-1 SMP 1 Dawe, yaitu mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berkualitas. Selanjutnya adalah penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini menguatkan capaian nilai organisasi SMP 1 Dawe yaitu profesionalitas. Profesionalitas tercapai dalam nilai dasar PNS komitmen mutu yaitu efisien, yang berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berorientasi mutu dalam penyusunan RPP yang berorientasi pada peserta didik.
Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu membuat video pembelajaran IPA. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan yang meliputi 1. Membuat PPT, 2. Membuat storyline, 3. Membuat video pembelajaran. Tahap pertama yaitu saya membuat PPT yang akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran. Nilai dasar PNS yang diterapkan akuntabilitas jelas dan komitmen mutu kreatif. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua, saya membuat storyline video pembelajaran dengan runtut dan jelas yaitu nilai dasar PNS akuntabilitas serta secara mandiri dan bekerja keras anti korupsi. Tahap terakhir pada kegiatan ini adalah membuat video pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan nilai dasar PNS nasionalisme sila ketiga yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta komitmen mutu yaitu kreatif dan inovatif. Berikut cuplikan videonya. Tanamnya. Nah, media tanamnya pakai apa? Jadi nanti kita pakai campuran tanah dengan campuran pupuk. Pada kegiatan membuat video pembelajaran IPA ini memuat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, meliputi manajemen ASN, yaitu dalam proses pembuatan video meningkatkan kompetensi PNS, dan yang kedua adalah pelayanan publik. Kegiatan yang ketiga adalah membuat video tutorial penggunaan aplikasi Google Meet. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan yang meliputi 1. Membuat meeting room, 2. Membuat video tutorial, 3. Melakukan gladi bersih. Tahap pertama yaitu saya membuat meeting room aplikasi video conference Google Meet. Nilai dasar PNS yang diterapkan anti korupsi yaitu mandiri dan bekerja keras. Selanjutnya, saya membuat video tutorial. Nilai dasar PNS yang diterapkan akuntabilitas dan komitmen mutu, yaitu jelas dan kreatif. Klik kelola akun Google Anda. Tahapan terakhir pada kegiatan ini yaitu gladi bersih penggunaan Google Meet bersama peserta didik. Nilai dasar PNS yang diterapkan nasionalisme sila ketiga yaitu bekerja sama, akuntabilitas yaitu kepemimpinan, serta santun yaitu etika publik. Pada kegiatan membuat video tutorial penggunaan Google Meet, memuat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, meliputi WOG, yaitu dalam menggunakan layanan Google Meet tidak terlepas dari kerjasama secara tidak langsung dengan penyedia layanan. Kegiatan yang keempat adalah membuat web LKPD berbasis Project Based Learning. Pada kegiatan ini terdapat 4 tahapan yang meliputi 1. Menyusun materi kegiatan dan tugas, 2. Konsultasi dengan guru senior, 3. Membuat web LKPD, 4. Membagikan link web LKPD. Tahap pertama yaitu menyusun materi kegiatan dan tugas. Nilai dasar PNS yang diterapkan adalah akuntabilitas dan komitmen mutu, yaitu jelas, efektif, dan efisien serta berorientasi mutu. Selanjutnya, saya berkonsultasi dengan guru senior terhadap LKPD yang sudah dirancang. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu etika publik dan nasionalisme sila keempat, berupa sopan santun dan menghargai pendapat orang lain. Diberikan itu jangan sampai ditutupi karo Mbak, jenengan ambil sampel paling tidak 1, 2, 3 pun valid. Anak yang Tahapan ketiga yaitu membuat web LKPD. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu anti korupsi, bekerja keras, komitmen mutu, kreatif, dan inovatif. Tahap yang terakhir yaitu membagikan link web LKPD di Google Classroom. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabilitas, jelas. Pada kegiatan membuat web LKPD berbasis Project Based Learning, memuat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, meliputi pelayanan publik, yaitu berkaitan dengan peningkatan mutu layanan dalam pembelajaran jarak jauh. Kegiatan yang kelima adalah membuat soal evaluasi pembelajaran dengan kuisis. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan yang meliputi 1. Menyusun instrumen soal evaluasi pembelajaran, 2. Membuat soal online di aplikasi kuisis, 3. Uji coba penggunaan kuisis. Tahap pertama yaitu menyusun instrumen soal. Nilai dasar PNS yang diterapkan adalah akuntabilitas yaitu jelas. Selanjutnya, saya membuat soal online di aplikasi Kuisis. Nilai dasar PNS yang saya terapkan adalah komitmen mutu, yaitu kreatif dan inovatif.
Tahap ketiga yaitu uji coba penggunaan QUIZIS. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabilitas berupa kepemimpinan dan jelas. Dulu ya, dicoba penggunaannya dulu. Bu, itu namanya harus nama lengkap. Nama lengkap. Ya sudah join Bu. Oke. Temen yang lain harus siap semua. Baru nanti. Pada kegiatan membuat soal evaluasi pembelajaran dengan QUIZIS, memuat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI meliputi pelayanan publik, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan yang keenam adalah melaksanakan model pembelajaran Project Based Learning. Pada kegiatan ini terdapat 7 tahapan yang meliputi 1. Membuat presensi online menggunakan Google Form. 2. Melaksanakan tahapan PJBL penyajian permasalahan. 3. Melaksanakan tahapan PJBL perencanaan. 4. Melaksanakan tahapan PJBL penjadwalan. 5. Melaksanakan tahapan PJBL pembuatan proyek dan monitor. 6. Melaksanakan tahapan PJBL penilaian. 7. Melaksanakan tahapan PJBL evaluasi. Tahap pertama yaitu membuat presensi online menggunakan Google Form. Saya menerapkan nilai dasar PNS akuntabilitas yaitu jelas. Selanjutnya, saya melaksanakan tahapan Project Based Learning penyajian permasalahan. Nilai dasar PNS yang saya terapkan adalah komitmen mutu yaitu berorientasi mutu dan akuntabilitas yaitu jelas. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan tahapan PJBL perencanaan. Nilai dasar PNS yang diterapkan akuntabilitas, jelas, anti korupsi sederhana, dan nasionalisme sila keempat menghargai ide atau pendapat. Tahapan keempat yaitu melaksanakan tahapan PJBL penjadwalan. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabilitas, jelas, anti korupsi, disiplin. Tahapan yang kelima yaitu melaksanakan tahapan PJBL pembuatan proyek dan monitor. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme sila kelima, menghargai hasil karya, dan etika publik sopan santun. Pakai ini sekam padi yang saya campur. Oke, tahap yang keenam yaitu melaksanakan tahapan PJBL penilaian. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nasionalisme sila kedua, objektif, dan akuntabilitas transparan. Tahapan yang ketujuh yaitu melaksanakan tahapan PJBL evaluasi. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabilitas transparan dan anti korupsi berani. Baru kalau udah tumbuh akar kuat baru dipotong. Oke? Pada kegiatan melaksanakan model pembelajaran Project Based Learning, memuat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI meliputi manajemen ASN, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis Project Based Learning yang merupakan salah satu wujud profesionalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan testimoni mengenai pembelajaran IPA kemarin. Saya merasa begitu antusias dalam mengerjakan proyek kali ini karena saya dapat melakukan pengamatan secara langsung. Jadi saya bisa paham bagaimana cara merawat, mengembangkan, memelihara, dan juga menjaga tanaman agar tetap sehat. Dan dengan adanya proyek cara pengembangbiakan tanaman stroberi, saya lebih semangat belajar. Saya menjadi lebih tahu tentang cara berkembang biaknya tanaman stroberi, cara merawatnya hingga menjadi tanaman yang sehat dan subur. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini dapat dilakukan kembali dengan tanaman yang lain. Terima kasih. Demikianlah kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 69 tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi demi kelancaran dan terlaksananya kegiatan aktualisasi saya. Mudah-mudahan kegiatan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya SMP 1 Darwin untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran IPA. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.